Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan darah merah. Darah perlahan-lahan berenang di dada kerangka yang kosong. Xiao Yan juga tidak percaya pada kejahatan dan mengambil esensi dan darah, tetapi telapak tangannya langsung menembus esensi dan darah. Saya akan mencoba. Su Sueying melangkah maju perlahan dengan kaki gioknya di King Lian, dan kemudian mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk mengambil esensi darah di dada kerangka itu. Apa yang dibayangkan Xiao Yan untuk menembus masa lalu tidak ditemukan, tetapi pemandangan aneh muncul, ketika esensi darah merah darah mengenai tangan giok Su Sueying, itu melompat dengan keras, dan kemudian menjadi tenang dan perlahan-lahan berbaring di tangannya, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Su Sueying melihat setetes esensi darah merah darah di telapak tangannya dan tidak bisa menahan senyum, menunjukkan senyum yang cukup untuk memikat semua makhluk resonansi yang sama. Tuan, ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, melihat sikap Su Sueying, setetes darah ini pasti akan menyebabkan konflik, apakah itu masih akan menjadi pertarungan pada akhirnya? Yanzi kecil, aku akan memberikan setetes darah ini kepada gadis kecil ini. Menurut pendapatku, aku memiliki hubungan yang baik dengan gadis kecil ini sekarang, dan kamu akan dapat kembali dan mengambil beberapa yang asli setelah kamu cukup kuat. Hal-hal yang menjadi milikmu akan jauh lebih mudah bagimu dengan bantuannya. Setelah berbicara, Raja Naga Emas tetap diam, seolah-olah dia takut bocor. Xiao Yan juga mengerti bahwa tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk kebaikannya sendiri. Jika ada beberapa misteri, lebih baik tidak mengetahui apakah dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak maka akan menyebabkan bencana pembunuhan. Tidak masalah, Xiao Yan juga berjuang keras, dan sekarang dia dan Su Sueying acuh tak acuh, karena jika mereka bertarung sekarang, dia belum tentu menjadi lawan Su Sueying, belum lagi Xiao Yan juga telah melihat kekuatannya, dari sumber Sheng Yan, esensi darah kaisar mengandung kekuatan kehidupan senior ini. Jika dia bisa menyerapnya kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Xiao Yan masih berpikir dalam hati Xiao Yan tergerak, dan dia melihat setetes darah merah darah yang muncul di telapak tangan Su Sueying. Begitu setetes darah ini muncul, energi dari langit dan bumi di sekitarnya rusuh. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Sueying adalah pemimpinnya di tengah, ruang di ruang batu ini radiusnya 100 kaki, dan tampaknya semua energi telah melarikan diri jauh. Seperti yang diharapkan dari darah kaisar, dia benar-benar mendominasi sedemikian rupa. Merasakan adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu mendominasi, bahkan energi langit dan bumi pun tersingkir, meskipun agak lancang, aku harus mendapatkan darah kaisar. Su Sueying juga mencoba untuk mendapatkan kembali sikap kerasnya, dan kemudian menatap wajah Xiao Yan yang kesakitan dan berkata, tapi sebagai harga, aku bisa berjanji padamu, tentang perjanjian klan Xiao yang ingin kamu ketahui, meskipun Xiao Yan telah lama mengetahui dari tuannya Jin Long King bahwa esensi darah kaisar ini, Su Sueying, tidak dapat dihindari. Ketika Su Sueying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memiliki garis hitam, mulai dari mengalahkan 7 penjaga, keduanya menyerap masalah yang disebabkan oleh yin dan yang hitam dan putih, dan kemudian mendapatkan kerangka menakutkan di ruang batu. Bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka, tetapi pada akhirnya, lebih murah untuk Su Sueying dan Xiao Yan juga menenggelamkan matanya. Xiao Yan, yang awalnya sakit, juga sangat gembira ketika mendengar bahwa Su Sueying mengambil darah kaisar tetapi harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Dodi, dan apa yang Su Sueying dan yang lainnya jaga? Misteri yang belum terpecahkan selalu membingungkan Xiao Yan. Dan sekarang mendengar Su Sueying mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan lebih mudah untuk berjalan di benua Dodi, dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Su Sueying juga menolak secara langsung. Benar saja,
itu masih tidak berhasil, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya yang berapi-api juga mereda. Lalu perjanjian apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan juga kembali normal dan berkata kepada Su Sueying, meskipun tuannya mengatakan bahwa jika saya bertemu seseorang yang memiliki garis di dahi Anda ketika saya pergi, saya akan membawanya kembali ke keluarga dengan cara apapun, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya kepada Anda. Su Sueying berkata sedikit. Pada saat itu, esensi darah merah darah yang tergeletak dengan tenang di tangan batu gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol batu giok olehnya, dan esensi merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol batu giok dengan sangat baik, berperilaku. Setelah melakukan semua ini, Su Sueying melanjutkan, namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Sueying juga sedikit mengernyit, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiao Yan, tetapi kenyataannya adalah dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Lalu apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata dengan marah, jenis obat apa yang dijual Su Sueying di dalam labu? Dia dulu memiliki kekuatan untuk menekan Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiao belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiao Yan memang sedikit marah. Su Sueying juga sepertinya menyadari perubahan wajah Xiao Yan yang tiba-tiba, dan kemudian angkat bicara, namun, saya percaya bahwa mereka yang dapat diakui sebagai tuan oleh peri api pasti tidak biasa-biasa saja. Ini 100 tahun, dan 100 tahun dari sekarang. Jika Anda mencapai Dosian, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Anda dapat membakar daun teratai ini untuk memanggil saya, dan saya akan membawa Anda. Kembalilah, beritahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, dan biarkan Anda mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Jika kamu tidak mencapainya, maka itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Aku secara alami akan membawa benda itu untukmu, dan kamu akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Sueying berkata bahwa si hijau platform lotus yang diinjak oleh kaki gioknya adalah lotus. Lalu terbang lurus ke arah Xiao Yan, mengambil daun teratai, perasaan sedingin es melanda, dan kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam ring. Seolah-olah dia dengan hati-hati melihat apa yang dikatakan Su Sueying, umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dan umur Dodi yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya 1/5, dan penampilan Dodi yang kuat. Dia juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Dou memiliki rentang hidup yang panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa rentang hidup menerobos Dou Immortal akan terus meningkat hingga 1000 tahun, dalam 100 tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menembus 4 atau 5 bintang berdasarkan Dou di asli, tetapi ini hanya untuk orang normal, sangat sulit untuk meningkatkan setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou di. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan beberapa dekade dalam jangka panjang. Kekuatan Xiao Yan saat ini adalah puncak dari bintang 3 Dodi. Dan dia masih cukup jauh dari Dosian itu, akibatnya, perjanjian 100 tahun hanya 1/5 dari waktu untuk Dodi yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu. Xiao Yan baru berusia 30-an sekarang, bahkan setelah 100 tahun, dia masih terlihat seperti anak muda, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak berjanji saja padanya, Xiao Yanzi? Kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Dodi ke Dosian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain, tetapi kamu berbeda, kamu sedang berlatih Feng Jue. Kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan dengan kekuatan api suci. Kesepakatan ini bukanlah ide yang buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni. Baginya, 100 tahun waktu hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya.
Benar saja, masa hidup binatang dan naga itu sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Su Sueying memandang Xiao Yan yang kulitnya terus berubah. Saya berjanji kepadamu 100 tahun janji. Xiao Yan juga menatap Su Sueying sambil tersenyum.